Apakah BYD telah menciptakan mesin yang bukan murni EV atau sistem bensin tradisional, tetapi kombinasi keduanya yang dapat menjadi penentu? Mesin hibrida BYD ditujukan bagi mereka yang lelah dengan kekhawatiran pengisian daya, tetapi juga frustrasi dengan kenaikan harga bensin dan solar. Dari luar, mungkin terlihat seperti mobil biasa, tetapi teknologi yang tersembunyi di dalamnya lah yang membuatnya istimewa. Diklaim bahwa mesin ini menawarkan jangkauan yang lebih jauh dengan bahan bakar yang lebih sedikit, memberikan pengalaman berkendara yang mulus, dan beradaptasi dengan semua kondisi, dari berkendara di kota hingga melaju di jalan raya. Yang paling menarik, BYD telah menghadirkan sistem hibrida ini bukan hanya sebagai pilihan, tetapi sebagai kebutuhan untuk masa depan, sementara perusahaan lain mengikuti jalur yang sama. Teknologi hibrida, BYD mengadopsinya bukan karena kebutuhan tetapi sebagai langkah strategis. Sementara seluruh dunia bergerak cepat menuju kendaraan listrik, EV, BYD memahami bahwa tidak setiap negara, kota, atau pelanggan siap untuk kendaraan listrik. Dengan pemahaman ini, mereka mengembangkan sistem hibrida DMI dan DMP di mana peran mesin bensin diminimalkan dan motor listrik diberi peran yang lebih besar. Hal ini menghasilkan jarak tempuh yang lebih baik, pengendaraan yang lebih halus, dan pengurangan kecemasan pengisian daya yang signifikan. Sekarang, jika kita berbicara tentang penjualan BYD, angkanya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, BYD menjual lebih dari 3 juta kendaraan di seluruh dunia, termasuk EV dan hibrida. Angka ini signifikan karena mencakup sejumlah besar mobil listrik murni dan kendaraan hibrida. Ini jelas menunjukkan bahwa orang tidak hanya mempercayai EV BYD, tetapi juga model hibridanya. Mengapa banyak pembeli masih ragu untuk beralih dari bensin atau diesel? Alasan terbesar adalah infrastruktur pengisian daya. Di atas kertas dan dalam iklan, EV tampak sangat mudah. Tetapi dalam kehidupan nyata, masalah pengisian daya masih sangat signifikan. Stasiun pengisian daya tersedia di kota-kota besar, tetapi situasinya sangat berbeda di kota-kota kecil, desa, dan di jalan raya. Sebelum melakukan perjalanan jarak jauh, seseorang harus khawatir apakah pengisian daya akan tersedia di sepanjang jalan dan apa yang akan terjadi jika stasiun pengisian daya rusak. BYD memahami bahwa kekhawatiran ini bukan hanya tentang teknologi tetapi juga tentang kepercayaan. Sampai orang yakin bahwa kendaraan akan beroperasi dengan andal dalam semua keadaan, mereka tidak akan siap untuk sepenuhnya menerima kendaraan listrik, EV. EV cocok dalam beberapa konteks, sementara hibrida lebih praktis dalam konteks lain. Inilah sebabnya mengapa BYD merancang teknologi hibridanya untuk meminimalkan penggunaan mesin bensin, sehingga motor listrik dapat menangani sebagian besar pekerjaan, menghemat bahan bakar, dan memastikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Bagaimana cara kerja mesin hibrida BYD sebenarnya? Ketika kita berbicara tentang mesin hibrida BYD, pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja secara internal. Banyak orang berpikir bahwa itu melibatkan mekanisme teknis yang kompleks. Tetapi kenyataannya adalah BYD merancangnya dengan mempertimbangkan orang awam. Pengemudi tidak perlu menekan tombol apapun atau terus-menerus mengganti mode. Anda cukup menghidupkan mobil dan sistem akan menangani semuanya. Secara sederhana, sistem hibrida BYD bergantung pada dua hal, mesin bensin dan motor listrik. Perbedaannya adalah keduanya tidak selalu bekerja bersama. Saat mobil bergerak perlahan, seperti di lalu lintas kota, berhenti dan mulai di lampu lalu lintas, atau menempuh jarak pendek, motor listrik melakukan sebagian besar pekerjaan. Dalam situasi seperti itu, mesin bensin mati atau digunakan sangat minimal. Ini memiliki dua keuntungan. Pertama, menghemat bahan bakar dan kedua, berkendara terasa sangat tenang dan halus. Sekarang, katakanlah Anda berada di jalan raya. Kecepatan mobil meningkat atau Anda membutuhkan akselerasi mendadak. Dalam hal ini, sistem secara otomatis memahami bahwa mesin bensin dibutuhkan. Di sini mesin bensin berperan, tetapi bukan dengan cara tradisional. Dalam sistem hibrida BYD, peran mesin sebagian besar bersifat pendukung. Seringkali, mesin tidak langsung menggerakkan roda, tetapi lebih tepatnya mengisi daya baterai sehingga motor listrik dapat terus memberikan daya. Pengemudi bahkan tidak merasakan hal ini terjadi. Mobil hanya bergerak maju dengan mulus. Keuntungan terbesar dari sistem ini adalah sepenuhnya otomatis. Anda tidak perlu memikirkan apakah mesin atau motor sedang berjalan. Tidak perlu mengaktifkan mode EV atau memilih mode hibrida. Mobil itu sendiri yang memutuskan apa yang terbaik dalam setiap situasi. Jika baterai terisi penuh dan kecepatan rendah, motor akan beroperasi. Jika baterai lemah atau dibutuhkan lebih banyak daya, mesin bensin akan menyala.
Semua ini terjadi dengan sangat lancar sehingga pengemudi seringkali bahkan tidak menyadari kapan sistem beralih. Mari kita pahami ini dengan contoh sederhana lainnya. Misalkan Anda pergi ke kantor setiap hari dan ada kemacetan di jalan serta beberapa jalan yang terbuka. Dalam kemacetan, mobil sebagian besar akan berjalan menggunakan motor listrik yang akan menghemat bahan bakar. Begitu jalan terbuka dan kecepatan meningkat, mesin bensin akan membantu. Jika ada tanjakan atau Anda harus mengerem, energi yang biasanya terbuang akan disimpan kembali ke baterai oleh sistem. Ini menjaga baterai tetap terisi berulang kali dan tidak perlu pengisian daya terpisah. BYD telah merancang sistem hibrida ini sedemikian rupa sehingga tidak membebani pengemudi. Anda tidak perlu mengingat berapa banyak daya baterai yang tersisa atau kapan bahan bakar akan beralih. Mobil membuat keputusan sendiri. Inilah mengapa orang yang pertama kali mengendarai mobil hybrid tidak perlu mempelajari hal baru. Pengalamannya terasa persis seperti mobil bensin biasa. Hanya saja jarak tempuhnya lebih baik dan berkendara terasa lebih nyaman. Hal lain yang membuat sistem hybrid BYD istimewa adalah rasa keandalannya. Jika baterai hampir habis, mesin bensin tetap ada. Dan jika Anda khawatir kehabisan bensin, motor listrik dapat dengan mudah menempuh jarak pendek. Ini berarti pengemudi tidak perlu takut mobil akan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Inilah mengapa banyak orang menganggapnya sebagai cara yang aman dan mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Perawatan dan keandalan. Setiap kali teknologi baru muncul, pertanyaan pertama yang terlintas di benak orang awam adalah bagaimana jika teknologi tersebut rusak? Pertanyaan yang sama muncul mengenai sistem hybrid BYD. Ketakutan ini sepenuhnya beralasan karena membeli mobil bukanlah keputusan kecil. Orang tidak hanya melihat jarak tempuh atau fitur. Mereka juga mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah 5 atau 7 tahun. Apakah perawatan akan mudah dan apakah mereka harus sering pergi ke bengkel? Saat orang mendengar istilah sistem hibrida, banyak yang berpikir bahwa sistem ini memiliki dua sistem, mesin dan motor, yang berarti kemungkinan terjadinya masalah menjadi 2 kali lipat. Namun kenyataannya tidak sesulit itu. BYD telah merancang teknologi hibridanya sedemikian rupa sehingga meskipun terlihat kompleks, dalam hal penggunaan dan perawatan, sistem ini tetap sederhana. Pertama, mari kita bahas mesin bensin. Pada sistem hibrida, mesin tidak mengalami tekanan sebanyak pada mobil bensin murni. Karena motor listrik melakukan sebagian besar pekerjaan, mesin bekerja lebih jarang, lebih sedikit panas, dan mengalami lebih sedikit keausan. Hal ini secara langsung berarti umur mesin lebih panjang dan masalah perawatan lebih sedikit. Sekarang mari kita bahas motor listrik dan baterai. Disinilah pengalaman BYD berperan. Sebelum memproduksi mobil, BYD bekerja secara eksklusif pada baterai selama bertahun-tahun, dan itulah mengapa mereka memberikan perhatian khusus pada keselamatan dan keandalan. Baterai yang digunakan dalam sistem hibrida tidak sebesar pada NIE EV. Jadi, tekanannya lebih rendah. Sistem itu sendiri mengelola pengisian dan pengosongan daya secara seimbang. Jadi, masa pakai baterai berkurang secara bertahap, bukan tiba-tiba. Dari segi perawatan, servis mobil hybrid sangat mirip dengan servis mobil bensin biasa. Oli mesin, filter, rem, semuanya adalah komponen yang familiar. Satu-satunya perbedaan adalah rem lebih tahan lama karena sistem hybrid meregenerasi energi kembali ke baterai selama pengereman. Ini berarti kampas rem lebih awet, sehingga biaya lebih rendah. Artinya, dalam banyak kasus, biaya perawatan justru menurun daripada meningkat. Dari segi keandalan, BYD merancang sistem hybrid dengan filosofi bahwa mobil harus tetap berjalan dalam keadaan apapun. Jika terjadi masalah pada sistem listrik, mesin bensin ada sebagai cadangan. Dan jika karena alasan tertentu mesin tidak boleh terlalu terbebani, motor listrik dapat menangani kendaraan. Sistem cadangan ini memberikan ketenangan pikiran bagi orang awam. Mereka tidak perlu khawatir bahwa kerusakan kecil akan membuat seluruh mobil tidak berguna. Poin penting lainnya adalah BYD tidak menjadikan sistem hibridnya sebagai lahan uji coba untuk eksperimen yang berlebihan. Mereka memilih teknologi yang sudah teruji dan terbukti. Alih-alih menambahkan terlalu banyak komponen baru secara tidak perlu, perusahaan mengandalkan lebih sedikit komponen tetapi lebih andal. Inilah mengapa sistem yang tampak kompleks di atas kertas terasa begitu stabil dan lancar dalam kehidupan nyata. Nah, jadi itu teman-teman, teknologi hybrid dari mobil BYD. Berbeda dengan kompetitor lainnya ya teman-teman, hybrid di BYD ini. Jadi teknologi hybrid BYD ini bekerja secara otomatis ya teman-teman. Berbeda dengan teknologi hybrid seperti mobil-mobil yang lain.
Nah, buat teman-teman yang mau tanya seputar mobil BYD dan untuk test drive, bisa hubungi nomor di bawah ini ya teman-teman.